teater tradisional Bepandung yang berasal dari Kabupaten Tapinuan sering dimainkan di kampung-kampung. Bentuknya berupa teater monolog ini supaya kada punah maka dilombakan. Sedangkan pesertanya adalah guru ekstrakurikuler dalam pelajaran seni budaya yang sebelumnya mendapatkan pelatihan oleh UPT Taman Budaya Kalimantan Selatan. Seni teater tradisional Bepandung yang berasal dari Kabupaten Tapinuan sering dimainkan di kampung-kampung. Bentuknya berupa teater monolog ini supaya kada punah maka dilombakan. Sedangkan pesertanya adalah guru ekstrakurikuler dalam pelajaran seni budaya di sekolah negeri maupun swasta yang sebelumnya mendapat pelatihan oleh UPT Taman Budaya Kalimantan Selatan. Lomba diadakan di Gedung Balai Irung Sari, Taman Budaya Kalimantan Selatan, Jalan Hasan Basri, Kayutangi, Banjarmasin Utara, mulai beisukan Sabtu 4 Mei 2019. Anak juga mana di bawah-bawah. Saat liburan di situ, aku nggak jumpa. Awalnya panas, tangan di sini. Ingat dasar kamu hendak dapat dengan baik itu harus ada pengorbanannya. Abang anu, mak. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Yusuf Effendi Waitakoni Prima TV memadahkan diadakannya lomba kesenian bertutur khas Banjar ini untuk menjaga dan mengangkat kembali seni tradisional yang hampir punah. Muhammad Yusuf Effendi pun berjanji akan menampilkan Bepandung ini di acara yang biasanya diselenggarakan di Kalimantan Selatan. Gagasan inisiatif kemudian diimplementasikan oleh Taman Budaya mengangkat kembali lomba Bepandung ini kami memberikan apresiasi sebagai tingginya agar budaya-budaya lokal, budaya-budaya yang syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal ini terus tumbuh dan berkembang. Nah, kita berharap Bepandung ini melalui festival ini nanti bangkit lagi. Jadi kita berharap nanti juga didukung oleh bidang pembinaan kebudayaan, ada program namanya SMS, yakni seniman masuk sekolah. Nah, mudah-mudahan para seniman atau budayawan yang berkecimpung di seni budaya Bepandung ini bisa menjadi misalnya fasilitator ataupun menjadi narasumber untuk ditransfer ke peserta didik kita, sehingga mudah-mudahan bisa kita lestarikan dan terus kita tumbuh kembangkan. Sementara itu, Kepala Taman Budaya Kalimantan Selatan Suharyanti menyatakan ada sebanyak 24 peserta yang mayoritasnya adalah guru-guru dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan yang sebelumnya mengikuti workshop Bepandung. Masing-masing peserta diberi kesempatan tampil dengan durasi sekitar 10 hingga 15 menit. Peserta yang tampil, ujar Suharyanti, kada dibatasi gaya khas wan kostumnya, termasuk materinya asalkan kada mengandung unsur sara. Kita kemarin sudah melalui workshop, sekarang melalui lomba. Jadi nanti kedepannya kita melalui pergelaran. Jadi pergelaran itu nanti mungkin tidak hanya di Taman Budaya, bisa disebarluaskan melalui Taman Edukasi untuk penyebaran selain dari bidang kebudayaan melalui melalui GSM dan sebagainya. Jadi Taman Budaya mungkin pergelarannya bisa ke daerah-daerah, mungkin suatu saat nanti ada pergelaran di kabupaten, nanti kita bisa ditampilkan sambil intinya sambil juga memperkenalkan kembali. Berarti yang peserta lomba ini yang kemarin ikut workshop itu ya, iya, semuanya? Iya, kita ikut workshop. Kemarin saya perhatikan waktu workshop ini anggaplah narasumber atau pelatih itu saya kira berhasil melaksanakan atau mengambil tentang Bepandung ini. Kenyataan mereka begitu kita festival, mereka sudah bisa membawakan, mengapresiasikan, mengekspresikan seni Bepandungnya untuk festival ini. Jadi kayaknya mereka persiapannya sudah Abdus Salam, salah seorang peserta, mengaku melakukan persiapan selawas 5 hari untuk memerankan 2 tokoh dalam mengikuti lomba Bepandung ini. Bahkan guru honorer di SDN Pasar Lama 1 Banjarmasin ini pun berharap kesenian khas Banjar yang sudah mulai hampir punah ini bisa terus dilombakan atau ditampilkan. Bepandung
Bandung. Yang pertama saya kan guru honorer. Saya ingin memperkenalkan kepada anak-anak saya, kepada murid-murid saya, cerita ini Bapandung ini merupakan salah satu khas dari Kalimantan Selatan ya, seni bakisah gitu ya. Di mana di situ terdapat nilai-nilai pesan moral yang baik dan bagus. Soalnya ketika saya belajar di kelas, anak-anak itu, "Pak, ayo Pak kita cerita dengan bahasa Banjar." Mereka senang gitu, mereka antusias banget gitu, apalagi dengan kata Bapandung. Setelah berdiskusi, akhirnya Dewan Juri Abdus Syukur, Abdul Rasid Wanyadi Muryadi menobatkan juara 1 Bayu Bastari Setiawan, juara 2 Dini Maulidia, juara 3 Aldino Yoga Monavia Kausar, harapan 1 Arif Fadila, harapan 2 Abdus Salam, dan harapan ketiga Rahmat Rizani.